Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pelajaran Bina Fikih kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau kita bisa menyebutnya sebagai pembelajaran daring. Walaupun begitu, semoga tidak menutup semangat kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran Bina Fikih pada hari ini. Hari ini Pak Budi akan membahas materi baru di awal semester 2, yaitu tentang sholat sunnah hari raya, atau kalian sering menyebutnya sholat id ya, sholat sunnah idain sama aja ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi ini, yaitu tentang pengertiannya dan juga hukumnya. Nah, kita akan bahas itu. Kita langsung saja mulai pembelajaran pada hari ini dengan mengawali dengan berdoa bersama-sama sebelum belajar. Silahkan angkat kedua tangannya, kita berdoa sama-sama dengan Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat ya. Mari kita mulai. Kita mulai dari pengertian. Dari sholat hari raya. Apa itu sholat? Ada yang tahu apa itu artinya sholat? Ada yang tahu sholat itu di mana tempatnya? Nah, kita akan bahas ya tentang sholat terlebih dahulu. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Masih ingat rukun Islam? Rukun Islam ada 5 ya. Yang pertama ada syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, 4 puasa, dan kelima naik haji. Nah, sholat itu posisinya ada di rukun Islam yang kedua. Selanjutnya, dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan kita antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholat merupakan tiangnya agama. Jadi sholat ini merupakan alat penghubung kita dengan Allah. Selain itu, sholat juga merupakan tiangnya agama. Apa hadisnya? As-salatu imaduddin. Sholatnya itu tiangnya agama. Jadi jika ingin agama kita berdiri tegak, maka kita harus melaksanakan sholat. Bahkan banyak hadis mengatakan sholat itu adalah ibadah pertama yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi sholat ini merupakan ibadah yang paling utama. Bahkan ada juga yang mengatakan sholat itu sebagai pembeda bagi orang muslim dan orang kafir. Jika kita orang muslim, maka kita harus sholat. Yang tidak sholat adalah orang kafir. Nah, itu ya tentang sholat. Banyak keutamaan-keutamaan tentang sholat. Makanya kita sebagai manusia, sebagai umat Islam harus melaksanakan sholat. Nah, ada ini sholat hari raya kan ini ya. Hari-hari raya itu ada berapa dalam Islam? Hari raya itu ada 2. Yang pertama di dalam Islam ya, di dalam Islam hari raya itu ada 2. Yang pertama hari raya Idul Fitri, dan yang kedua hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini perlu diketahui bahwa bulan pada peringatan bulan hari raya ini bukan bulan Masehi ya. Kalian harus bisa membedakan mana bulan Masehi, mana bulan-bulan Hijriyah. Nah, bulan Islam itu disebut bulan Hijriyah, dari Muharram sampai Zulhijjah. Nah, nanti minggu depan Pak Budi akan mencontohkan, akan menyebutkan apa bulan-bulan di bulan Hijriyah ya. Namun sekarang kita lanjutkan dulu ke pembahasan tentang sholat hari raya. Selanjutnya, nah ini hari raya ada 2 yang tadi sudah dijelaskan ya. Selanjutnya kita akan membahas pengertian. Yang pertama pengertian sholat dulu. Apa itu sholat?
Salat menurut bahasa artinya doa. Jadi salat itu berdoa sebenarnya ya. Pada gerakannya, nah itu gerakannya beda lagi. Nih ada di istilahnya. Sedangkan menurut istilah, salat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jadi salat ini menurut istilah mah dimulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bacanya gimana? Ada yang tahu? Nah, takbiratul ihram itu bacaannya Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangannya. Nah, itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam. Nah, itu adalah salat menurut istilah. Dan diakhiri dengan apa? Syarat dan ketentuan tertentu. Nah, ada syarat-syaratnya. Harus seperti apa dulu yang dikerjakan, apa dulu yang rukunnya apa, sunnahnya apa, batal sholatnya apa, ada ketentuan-ketentuan dan syarat yang harus kita laksanakan dalam sholat. Nah, itu pengertian dari sholat. Sekarang sholat hari raya. Apa itu sholat hari raya? Sholat hari raya atau kita sering menyebutnya sholat id adalah ibadah sholat yang dilaksanakan atau dilakukan setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu sholat id ya. Makanya disebut sholat id itu sholat hari raya. Kita langsung saja ke selanjutnya, yaitu tentang hukum sholat hari raya. Hukum sholat hari raya atau sholat id adalah sunnah mu'akkad. Ada yang tahu sunnah mu'akkad itu apa? Pak Budi akan jelaskan terlebih dahulu ya, supaya kalian tahu. Yang pertama sunnah dulu. Sunnah artinya apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Jadi sunnah itu lawan dari makruh ya. Jadi sunnah teh apabila dilaksanakan kita dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Atau berarti boleh kita nggak sholat hari raya. Nah, di sini ada muakadnya. Sunnahnya bukan sunnah aja, ada sunnah muakad. Apa itu sunnah muakad? Sunnah muakad adalah sunnah yang sangat penting sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. Atau bisa sering disebut sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi walaupun sholat hari raya ini, sholat id ini hukumnya sunnah, tapi karena sunnahnya sunnah muakad, maka kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat hari raya ini, sholat id ini. Nah, itu hukum sholat hari raya. Jadi hukumnya adalah sunnah muakad. Ingat ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, itu aja untuk hari ini anak-anak. Jadi sekali lagi, sholat sunnah Idul Adha dan Idul Fitri ini merupakan sholat sunnah yang hukumnya sunnah muakad, di mana sunnah muakad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Itu saja untuk materi hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Pak Budi sampaikan. Selebihnya Pak Budi minta maaf apabila ada kekurangan dari Pak Budi. Cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.